Jokowi ini kan mengungkapkan bahwa KTT ke-43 ASEAN ini telah menghasilkan komitmen kerjasama Pak antar negara-negara Ya, anggota dan juga mitra ASEAN ini senilai 38,2 miliar US dollar. Angka ini kan angka yang cukup fantastis ya Pak. Selain itu juga masih ada potensial lainnya yakni sebesar 17,8 miliar US dollar. Nah menurut Anda bagaimana sebetulnya proyek ini bisa berdampak kepada seluruh negara-negara yang ada di ASEAN atau mungkin bentuk kerjasama lainnya yang bisa memberikan dampak artinya membuat perekonomian bisa tumbuh lebih baik lagi. iya, yang pasti adalah yang pertama peningkatan infrastruktur, mobility antar negara ASEAN itu harus ditingkatkan, baik darat, laut, dan udara. Yang menarik kan juga akan bergabungnya dengan Timor Leste nih, Pak Sanana Gusmao selaku pemimpin juga hadir di dalam KTT kemarin, dan itu juga bisa mungkin dimaksimalkan. Bagaimana hubungan misalnya antara Indonesia, Timor Leste, ASEAN, Australia misalnya, itu kan dengan infrastruktur yang baik juga akan bisa adanya interconnectivity. Jadi ASEAN connectivity itu menjadi penting sehingga antara satu negara dengan negara lain memiliki mobilitas yang tinggi sehingga komitmen kerjasama yang sudah dihasilkan antara mitra kerjasama di ASEAN itu akan bisa lebih bisa lebih terimplementasi. Nah yang kedua adalah bagaimana meningkatkannya yang tadi saya sampaikan. Perbanyak mungkin eksekusi. Kalau dokumen-dokumen yang ada, saya yakin kita sudah ada. Kita punya ASEAN Outlook Indo-Pasifik, kita punya perjanjian yang begitu banyak, nah tinggal pelaksanaannya itu lebih dioptimize. Jadi mengoptimize perjanjian-perjanjian perdagangan, trade dan investment yang sudah dilakukan oleh Indonesia maupun ASEAN dengan negara lainnya. Nah, lalu yang lain adalah peningkatan SDM dan daya saing ekonomi, ya kan khususnya di antara negara ASEAN. People is a key. Jadi people itu menjadi kunci untuk daya saing ASEAN itu bisa menjadi tinggi, terutama dalam kaitannya menghadapi union-union yang lain seperti Uni Eropa, ya kan, ataupun negara-negara maju yang lainnya dengan China, Jepang dan sebagainya. Nah, kerjasama ini, ya kan, memang harus ada inter ASEAN. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa interconnectivity antar negara ASEAN menjadi keywords untuk bisa supaya ASEAN itu growing dan tumbuh menjadi besar. Demikian. Baik, artinya yang menjadi kunci adalah peningkatan SDM dan juga meningkatkan daya saing dan juga mengoptimize perjanjian-perjanjian yang sudah ada ya Yes. Pak Aryawan. Lalu selanjutnya Pak, ini kalau kita lihat seiring dengan dorongan untuk artinya kita lihat ada ASEAN begitu Pak, yang kita lihat terhadap 78% sumber energi fosil ini harus dikurangi untuk bisa mengurangi ketergantungan energi fosil dan juga mengembangkan ekonomi digital. Dan Pak Jokowi juga menyatakan bahwa negara-negara ASEAN ini kan untuk saat ini begitu butuh investasi ya, pada artinya juga kita lihat butuh waktu begitu, bukan waktu yang sebentar. Menurut Anda bagaimana sebetulnya potensi ASEAN ini bisa menjadi magnet untuk investasi Pak Aryawan, silakan. Iya, tentu ASEAN sebagai kawasan yang memiliki potensi besar di bidang energi terbarukan, ASEAN punya komitmen penuh untuk memenuhi target. Nah, targetnya itu adalah net zero emission di 2050 sebagaimana kita tahu. Dan untuk mencapai net ini memang dibutuhkan satu policy atau kebijakan yang komprehensif. Karena kalau nggak komprehensif pasti nggak akan bisa. Nah, salah satunya adalah meningkatkan misalnya pembangkit listrik tenaga berbasis batu bara. Nah, itu juga penting dan negara-negara anggota ASEAN juga harus memanfaatkan energi terbarukan dalam kaitannya dengan percepatan implementasi mengenai interjaringan koneksi listrik yang ada di ASEAN. Sehingga balik lagi mobility itu akan terpenuhi, akan tercapai dengan adanya energi terbarukan. Apalagi dengan adanya varian potensi energi terbarukan di negara ASEAN, maka pertukaran listrik itu juga akan bisa lebih memudahkan. Dan ini juga mengurangi investasi yang dibutuhkan untuk teknologi penyimpanan energi. Karena kalau ini dibutuhkan investasi terlalu besar kan mungkin akan menjadi sulit. Nah, energi terbarukan ini bisa membuka peluang besar bagi negara ASEAN untuk melakukan semacam diversifikasi ekonomi antar negara anggota ASEAN dan ini bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan mendorong menciptakan lapangan kerja baru. Jadi ini mudah-mudahan apalagi dengan adanya Pak Jokowi ingin mengembangkan ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini memang menjadi penting sehingga bisa investasi di antara negara-negara anggota ASEAN bisa terus tumbuh dan bisa hidup di antara anggota ASEAN. Dan jangan lupa Indonesia juga sudah menjadi presiden G20, sukses, sudah menjadi ketua ASEAN dan akan diteruskan oleh Laos. Dan Pak Jokowi di closing ceremony kemarin menyampaikan bahwa
kesuksesan dari ASEAN tidak ditentukan satu ketua ASEAN, tetapi sustainability atau keberlanjutan dari ketua ASEAN yang berikut-berikutnya. Jadi, so this is the biggest challenge for Laos tentunya, karena harusnya memang kan ke Myanmar, tapi karena Myanmar masih katakanlah masih berkutat di dalam internalnya, Laos menjawab tantangan itu, dan kita lihat kemarin speech dari pimpinan Laos, dia sudah menyiapkan semua, mudah-mudahan ada attention terhadap energi-energi terbarukan, digital ekonomi yang bisa akan tumbuh di periode-periode mendatang di keketuaan ASEAN. Demikian. Baik Pak Aryawan, lalu Pak selanjutnya Pak kita lihat Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 juga berharap ASEAN Indo-Pacific Forum ini akan menjadi platform ya Pak bagi negara-negara ASEAN. Betul. Dan juga tentunya negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk bisa memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Nah di tengah konflik kawasan Pak, kita lihat ada di Semenanjung Korea dan juga ACS. Bagaimana pandangan Anda Pak terkait dengan konflik ini? Singkat saja Pak Aryawan, silakan. Ya, singkat. Jadi kalau Indonesia kan punya politik bebas dan aktif. Nah, dengan politik bebas dan aktif itu dia tidak memihak. Nah, konflik Laut Cina Selatan ini memang dari map atau peta yang ditawarkan oleh China menjadi challenge sendiri nih. Kenapa saya bilang menjadi tantangan sendiri? Karena Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya kan mereject itu. Nah, posisinya ASEAN, Indonesia dalam kapasitas sebagai ASEAN, tentu harus bisa mengkampanye proses perdamaian atau proses penengahan dari konflik yang ada di LCS dan Semenanjung Korea, sehingga akhirnya ini bisa terlaksana. Karena saya yakin dengan sejarah yang panjang sejak zaman Presiden Soekarno, Indonesia akan bisa menjadi penengah yang baik, akan bisa melit yang terbaik untuk konflik Laut Cina Selatan. Demikian.